Salam semua, puji Tuhan, haleluya. Saya berdoa semua jemaat Tuhan dalam keadaan sehat-sehat sahaja dan tetap diberkati Tuhan. Sekian beberapa minggu tidak dapat post video, kali ini saya bertunggus lumus dan bersungguh-sungguh dengan anugerah Tuhan, postkan video ini tanpa berlengah-lengah lagi. Haleluya, puji Tuhan. Yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini saya ingin berkongsi tentang ketaatan dan judul pada waktu ini adalah disucikan oleh ketaatan. Yang dikasih dalam Tuhan, orang Kristen, anak-anak Tuhan disucikan oleh 4 perkara. Yang pertama, seperti mana kita semua tahu adalah kuasa darah Yesus. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, mari kita pergi kepada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan adanya anugerah-Mu dapat hidup dalam kelimpahan berkat-Mu dalam hidup kami. Bapa kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, pada waktu ini seperti mana kita lihat, kami lihat ya Tuhan di bangsa-bangsa, adanya ya Tuhan Bapa banyak perkara yang terjadi. Kami berdoa agar Engkau terus bertakhta di kalangan umat-Mu Tuhan, agar Engkau terus berkuasa dan umat-Mu Tuhan, haleluya, hidup di alam luar biasa, alam supernatural Tuhan, haleluya, dalam perlindungan ilahi. Apabila kami mentaati perintah-Mu, pastinya adanya pemberkatan-Mu. Kami berdoa agar Engkau Tuhan meteraikan kami umat-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus, supaya kami terus ya Tuhan menikmati perlindungan ilahi-Mu, supaya diberkati menjadi berkat. Kami berdoa pemberkatan-Mu Tuhan atas perkongsian firman Tuhan kali ini, agar ramai hati terbuka dijamah oleh kuasa Roh Kudus dengan pengurapan-Mu yang dahsyat pada akhir-akhir zaman ini. Kami berdoa Tuhan, agar Engkau menyatakan diri-Mu dalam keperkasaan-Mu Tuhan. Haleluya, supaya umat-Mu terus teguh dalam iman, terus bangkit dalam iman, dalam ya Bapa. Haleluya, pengurapan-Mu dan diberkati menjadi berkat di akhir-akhir zaman ini. Tuhan, kami berdoa agar kami tidak lagi lena, tidak lagi lewa, tetapi Tuhan kami mau Tuhan, haleluya, terus bangkit untuk membawa berkat kepada semua umat manusia yang memerlukan keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, dan hamba-Mu bersembunyi di sebalik salib-Mu. Hanya Tuhan Yeshua Mesias, Yesus Kristus sahaja yang kelihatan. Dan Engkau Tuhan, saya memohon agar Engkau mengurapi hamba-Mu di sini yang cukup sederhana, supaya dapat membawa firman-Mu yang luar biasa dan dahsyat kepada umat-Mu, haleluya, supaya umat-Mu terus terbina dalam iman mereka itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kepada Engkau, dan api kemuliaan Engkau terus berbara-bara dengan dahsyat dalam hati setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan, haleluya, yang mendahagai dan juga menghauskan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, amin. Dalam nama Yesus kami yang percaya katakan, amin. Haleluya, yang dikasihi dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita disucikan oleh 4 perkara. Yang pertama adalah darah Yesus. Haleluya. Kita pergi kepada firman Tuhan Ibrani bab 9 ayat 13 sampai 14. Haleluya. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Elohim sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Elohim yang hidup. Haleluya. Yang sangat penting adalah kuasa darah Yesus. Pada waktu pandemik yang kita lihat, marilah kita berdoa agar kita dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus, supaya segala malapetaka dan bencana tidak akan menimpa anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita disucikan oleh firman Tuhan. Yohanes 17:17, petikan daripada AVB. Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Ini adalah doa Tuhan Yesus, di mana engkau dan saya disucikan oleh firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ini adalah penegasan perkongsian pada waktu ini. Haleluya. Disucikan oleh ketaatan kita. 1 Petrus bab 1 ayat 20 sampai 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Firman Tuhan dari perjanjian lama sampailah perjanjian baru. Daripada buku Kejadian sampailah Wahyu. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, kita disucikan oleh ketaatan kepada kebenaran.
Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Elohim yang hidup dan yang kekal. Yang keempat, kita disucikan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bertanggung jawab untuk menginsafkan kita akan dosa-dosa kita dan juga memimpin kita ke arah kebenaran. Haleluya. Yang keempat, kita disucikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus bab 1 ayat 2, berita petikan daripada penterjemahan bahasa Malaysia. Kamu dipilih sesuai dengan rencana Elohim Bapa dan dijadikan umatnya yang suci oleh Roh Elohim, Roh Kudus. Supaya apa? Kita disucikan oleh Roh Kudus supaya apa? Supaya kamu taat, ketaatan itu. Ketaatan kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya. Amin. Haleluya. Semoga Elohim mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan. Sangat penting untuk kita disucikan oleh ketaatan. Ingat cerita Paskah. Pada waktu Paskah, mereka perlu bukan setakat ada darah anak domba, tetapi mereka juga diberikan perintah yang cukup butir di Keluaran bab 12, di mana percikan darah domba perlu di kedua ambang atas pintu. Haleluya. Dan bukan dengan jari, tetapi mereka diperintahkan Tuhan untuk menggunakan hisop, ya, untuk menyapukan darah anak domba di atas kedua ambang pintu rumah mereka itu. Mereka tidak boleh sembarangan ambil burung merpati. Mereka tidak boleh sembarangan pikir mungkin susah mau cari hisop. Mereka pakai jari pula. Yang dikasih dalam Tuhan, sangat penting untuk kita mentaati Tuhan sepenuhnya untuk melihat kesan atau kuasa darah Yesus Kristus atas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itulah, sekali lagi saya ingin menegaskan, judul pada kali ini adalah disucikan oleh ketaatan. Adanya darah Yesus, tetapi perlu disusuli oleh ketaatan kita kepada perintahnya, kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama berikan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Ibrani 10 ayat 29. Lembaga Indonesia, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Elohim, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskan kita bersama, dan yang menghina roh kasih karunia. Hari ini ada banyak doktrin pengajaran di mana mereka mengatakan bahwa karena kita hidup di zaman kasih karunia, kita bebas lakukan apa sahaja karena pekerjaan di salib Kristus yang sudah sempurna. Seolahnya darah Yesus telah pun dicurahkan supaya kita dapat hidup kehidupan kita pilihan sendiri-sendiri. Yang dikasih dalam Tuhan itu adalah doktrin pengajaran kasih karunia yang palsu. Kita disucikan supaya kita mentaati perintahnya. Dan pada waktu ini apalagi melihat COVID-19 yang semakin menjadi-jadi. Sangat penting untuk kita doa, ya ada perlunya untuk berdoa supaya kita dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus. Tetapi dengan amat sangat pentingnya perlu disusuli oleh ketaatan. Maksudnya perintah Tuhan perlu ditaati untuk menikmati perlindungan Tuhan yang sepenuhnya. Haleluya. Oleh itu yang dikasih dalam Tuhan, jangan lagi kita menginjak-injak Yesus Kristus dan menganggap najis darah perjanjian dan menghina Roh Kudus, Roh kasih karunia dengan kehidupan yang tidak mentaati perintahnya. Yang dikasih dalam Tuhan, ingat cerita Yudas pada waktu Yesus sedang mengadakan jamuan kudus. Di Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Di sini walaupun Yudas sudah merancangkan ia akan membelot tuannya,
Yesus masih lagi berinya peluang untuk bertobat. Roh Kudus dalam Yesus tetap memberi kesempatan untuk menginsafkan Yudas supaya tidak melakukan hal yang terkutuk itu. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun diberikan peluang untuk bertobat, ayat 25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Siapakah yang akan membelotmu itu? Siapakah pengkhianat itu? Ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Yang dikasih dalam Tuhan, lihat di sini, di ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Karena tidak ada ruang untuk bertobat dalam hati Yudas. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kau mau buat, buatlah. Sebenarnya jamuan kudus adalah untuk kita diberkati oleh kehidupan yang berkekalan Yesus tersebut. Di mana kita mengambil roti dan juga cawan anggur tersebut. Tetapi dalam cerita Yudas, ia tidak sempat mengambil anggur tersebut. Ia makan roti dan segera ia keluar daripada hadirat Yesus untuk melakukan hal yang terkutuk tersebut. Ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sebab itulah yang dikasihi dalam Tuhan, jikalau kita Kristen yang mempraktikkan, mengamalkan jamuan kudus, ia perlu diambil roti dan juga dengan cawan yang membawa maksud tubuh Kristus yang telah dipecahkan dan juga darahnya yang telah menyucikan dosa-dosa engkau dan saya. Untuk mengambil hanya salah satu adalah ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, di mana jikalau kita mengambil jamuan kudus, ia perlu datang bersama-sama, roti dan anggur. Yang dikasih dalam Tuhan. Sebab itulah sangat penting sebelum mengambil jamuan kudus, inilah yang harus kita lakukan selaku umat Tuhan dan pesan Paulus kepada umat di Korintus dan juga engkau dan saya. Di 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Ayat 27, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia datang bersama-sama. Ia tidak boleh dipisahkan. Marilah kita mentaati firman Tuhan sekali lagi. Dan tidak hanya mentaati petikan di sana di sini, dan tidak mentaati keseluruhan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita lihat di sini di ayat 30, kesan daripada ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan yang sepenuhnya. Ayat 30, ramai orang Kristen, inilah hasilnya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Yang dikasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan sedang cabarkan kita untuk lakukan pada waktu ini? Yohanes bab 2 ayat 5. Petikan daripada penterjemahan EVB. Namun demikian Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di majelis itu, buatlah apa sahaja yang disuruhnya. Yang dikasih dalam Tuhan, kita cukup peka, kita cukup, cerita ini tidak asing bagi engkau dan saya. Di dalam majelis perkawinan tersebut, apa yang terjadi tiba-tiba buah anggur kehabisan. Dan mereka datang kepada Yesus untuk pertolongan. Apa yang Yesus lakukan? Bonda Maria katakan, apa sahaja yang Yesus suruh kalian lakukan, lakukan saja. Yang dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di situ adalah kedua-dua pelayan tersebut memberi perhatian kepada apa yang Yesus katakan kepada mereka. Yesus menyuruh mereka ambil sahaja air
yang sepatutnya digunakan untuk penyucian. Ambil saja dan bawa kepada pengantin baru tersebut. Dan karena pelayan tersebut mentaati perintah Yesus tersebut, mereka lihat air tawar menjadi air anggur. Begitu juga kehidupan engkau dan saya yang dikasih dalam Tuhan. Jikalau ia disusuli dengan ketaatan kepada perintah Tuhan, pasti kehidupan orang Kristen luar biasa. Terutamanya pada saat-saat pandemik ini. Jikalau adanya ketaatan, pastinya ada perlindungan. Jikalau ada ketaatan, pastinya ada pemberkatan. Jikalau ada ketaatan, pasti adanya kekuasaan Tuhan yang dinyatakan. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan. Apa saja yang Tuhan pesan padamu, perintah padamu, buat saja. Pasti Tuhan Yesus mampu mengubah situasi tawar kepada situasi manis. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, apakah yang kita telah lakukan untuk Tuhan? 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Penterjemahan bahasa Malaysia. Ayat 22. Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Yahweh? Ketaatan atau persembahan dan korban. Orang Kristen banyak lakukan pengorbanan untuk Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan inginkan daripada engkau dan saya, lebih baik taat kepada Yahweh daripada mempersembahkan domba yang paling gemuk kepadanya. Memberontak terhadap Yahweh sama jahatnya dengan melakukan sihir. Dan hati yang sombong sama jahatnya dengan penyembahan berhala. Oleh sebab Tuanku menolak perintah Yahweh, Yahweh pun menolak Tuanku sebagai raja. Sebab itulah kerajaan Saulus tidak bertahan. Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk memusnahkan Amalek. Tetapi Raja Saul membunuh yang tidak berguna dan menyelamatkan yang baik. Yang dikasih dalam Tuhan itulah satu contoh ketaatan yang tidak penuh. Apa yang terjadi? Tuhan menolak Raja Saul daripada menjadi raja. Kerajaan Saul berakhir di situ karena ketaatan yang separuh saja yang diberikan kepada Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan. Marilah kita disucikan oleh ketaatan. Darah Yesus akan sangat berkesan, sangat berkuasa bila ia disusuli oleh ketaatan dari bagian engkau dan saya. Yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Engkau dan saya hanya perlu taat, just obey, just do it. Haleluya. Apa sahaja yang Tuhan sedang menggalakkan, mencabarkan kita untuk lakukan, walaupun kedengaran mustahil, lakukan sahaja. Karena mujizat pasti terjadi apabila kita mentaati perintah Tuhan. Marilah kita, haleluya, disucikan oleh kuasa darah Yesus. Marilah kita disucikan oleh firman Tuhan yang genap. Bukan separuh, bukan apa petikan yang kita suka sahaja. Tapi keseluruhan firman Tuhan itu. Yang ketiga, kita disucikan oleh ketaatan. Sangat penting mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran dan mentaatinya. Dan yang keempat, kita disucikan oleh Roh Kudus. Apabila Roh Kudus menginsafkan kita, marilah kita bertobat serta-merta. Jangan seperti Yudas yang tidak bertobat dan teruskan dengan kejahatannya. Yang hanya lakukan dosa tersebut untuk menyesalinya. Lalu mengambil nyawanya sendiri, menggantung diri. Yang dikasih dalam Tuhan pada saat ini, apa yang Tuhan sedang mencari-cari, bukannya pengorbanan, bukannya persembahan yang sia-sia. Yang Tuhan inginkan daripada engkau dan saya, supaya mampu menyatakan keperkasaannya dan kuasanya dinyatakan pada zaman akhir ini, adalah ketaatan engkau dan saya. Pasti dunia akan melihat Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, berikan kami kekuasaan-Mu supaya mampu mentaati perintah-Mu dengan penuh iman, haleluya, dan bersungguh-sungguh apa sahaja yang menjadi seruan hati-Mu Tuhan, kami ingin melakukannya, tidak mau hanya mendengarnya Tuhan, setakat teologi, tetapi kami mau mengalaminya, mencari wajah-Mu bukan setakat tangan-Mu Tuhan. Bapa, biarlah hidup ini menjadi berkat di akhir zaman ini, biarlah dunia melihat bahwa anak-anak Tuhan dipelihara oleh Yahweh Bapa. Bapa di surga, biarlah dunia melihat anak-anak Tuhan yang mentaati perintah Tuhan, hidup luar biasa pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, agar nama Yesus dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan Injil kemuliaan-Mu disampaikan ke penghujung bumi. Haleluya. Bapa di surga, ambil alih, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yeshua kami yang percaya dan siap untuk mentaati perintahnya, katakan amin.